Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan bahwa segenap hidup kami adalah persembahan kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan yang sejati Tuhan, yang baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan dalam daily devotional hari ini Tuhan. Biar kami membuka mata rohani kami Tuhan, membuka telinga rohani kami Tuhan, hati kami Tuhan, supaya kami sama-sama dapat duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami dapat mempelajari firman-Mu. Kami dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami Roh Kudus, kalau-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom Prodi Teologi, calon pemimpin masa depan. Gimana saudara kabarnya pada hari ini? Saya percaya pasti luar biasa, amin. Nah, hari ini dalam daily devotional Prodi Teologi, kita melanjutkan membahas mengenai disiplin rohani penyembahan. Nah, sebelum itu ada suatu quotes yang sangat memberkati dari William Temple yang mengatakan bahwa to worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Untuk meningkatkan kesadaran akan kekudusan Allah, to feed the mind with the truth of God, untuk memberikan makanan kepada pikiran kita mengenai kebenaran firman Tuhan, to purge the imagination by the beauty of God, untuk memenuhi imajinasi kita dengan keindahan Allah, to open the heart to the love of God, untuk membuka hati kita kepada kasih Allah, to devote the will to the purpose of God, untuk memberikan kehendak kita kepada rencana dan tujuan Allah. Nah, kita sudah mempelajari mengenai the object of worship, tujuan dari penyembahan. Kita sudah mempelajari mengenai the priority of worship, prioritas dalam penyembahan. Nah, dalam kali ini kita akan mempelajari mengenai preparation for worship, persiapan untuk penyembahan. Nah, Bapak Saudara, dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, di dalam Alkitab ada suatu fitur penyembahan yang sangat menarik, yang dikatakan adalah holy expectancy, yaitu mengharapkan kehadiran Yahweh, kehadiran kuasa Allah, suara Tuhan oleh para umat Israel. Contohnya seperti Musa, ketika Musa masuk kemah suci, ia menantikan kehadiran Allah. Contohnya seperti jemaat mula-mula dalam perjanjian baru, mereka menganggap tempat mereka berkumpul itu bergoncang karena kuasa Allah. Mereka menantikan kuasa Allah, seperti pada hari Pentakosta. Kemudian contoh lain adalah kebangkitan orang mati yang dilakukan mujizat dalam perjanjian baru, itu menunjukkan kuasa Allah dan kehadiran Allah. Jadi mereka bahkan menyadarkan bahwa tirai sudah terbelah, bahwa tirai yang memisahkan antara ruangan kudus dengan maha kudus sudah terbelah, dan orang dalam perjanjian baru dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Ini adalah penyembahan, ini adalah holy expectancy. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun? How do we cultivate this holy expectancy? Bagaimana kita membangun rasa kepekaan terhadap hadirat Tuhan? Bukan hanya pada saat kita ibadah di hari Minggu, bukan hanya saat kita youth, bukan hanya saat kita COF atau chapel, tetapi setiap hari kita cultivate, kita bangun, kita tumbuhkan rasa kepekaan, kesadaran akan hadirat Tuhan. Ini dimulai ketika kita menyadari, kita mengundang Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan hadir di dalam hati kita, di dalam hati Bapak, Saudara, dan saya. Kita walaupun menghidupi hari-hari kita seperti biasanya, while living out the demands of our day, we are filled with inward worship and adoration. Jadi walaupun saat saudara lagi kuliah, lagi Zoom, lagi bekerja, lagi melayani, lagi dalam kendaraan, bahkan lagi makan, bahkan lagi di kamar mandi, hati saudara masih penuh dengan pujian penyembahan.
Ini yang namanya itu kita mempersiapkan, preparation for worship. Jadi kita nggak nunggu nanti pas tunggu ibadah, tunggu hari Minggu baru kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan dengan seluruh hati kita. Tetapi persiapan untuk penyembahan dimulai day to day, daily, setiap hari, setiap saat hati kita connect kepada Tuhan. Sama seperti wifi. Misalkan saudara di rumah saudara punya wifi dan sudah terkonek dalam HP saudara. Ketika saudara masuk rumah, itu nggak harus dikoneksikan kembali, tetapi otomatis langsung connect dari HP saudara ke wifi di rumah. Karena sudah ada connection. Sama juga dengan hadirat Tuhan. Pastikan kita terhubung dengan Tuhan setiap saat. Bukan hanya saat kita ibadah, bukan hanya saat hari Minggu, tetapi ketika kita langsung menyembah Tuhan, angkat pujian, kita langsung connect hati kita dengan hati Tuhan. Deep calls to deep, ini adalah penyembahan yang sejati. Nah, Brother Lawrence mengatakan bahwa I cannot imagine how religious persons can live satisfied without the practice of the presence of the Lord. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang hidup kudus atau orang yang religius dapat hidup dalam kepuasan jika tidak mempraktekkan hadirat Tuhan. Ketahuilah Bapak Saudara, kita tidak bisa dipuaskan selain dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu adalah oksigen, nafas bagi kehidupan orang percaya. Nah, kemudian those who have once tasted the Shekinah of glory in daily experience can never again live satisfied without the practice of the presence of God. Jadi ketika saudara sudah berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduhmu, dalam take a rest, dalam ibadahmu, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, keseharianmu, maka saudara tidak bisa hidup terpuaskan tanpa hadirat Tuhan. Sekali kita sudah mencicipi hadirat Tuhan, kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan, kita tidak bisa terlepas olehnya. Jadi ayo kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan setiap saat, kapanpun juga, dimanapun juga. Kita bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Ini adalah penyembahan yang sejati. Experience God's presence everywhere, every time, with everyone. Nah, my desire was to punctuate each minute with inward whispering of adoration, praise, and thanksgiving. Bahkan kita sendiri melihat bagaimana Daud menyembah Tuhan 7 kali sehari. Jadi kapanpun waktu saudara bisa ambil waktu singkat untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi penyembahan secara pribadi itu luar biasa, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi tidak cukup, kita harus berkomunitas, kita harus kumpul bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, di dalam buku Richard Foster mengatakan ada 11 hal praktis bagaimana cara kita untuk mempersiapkan dalam penyembahan kita. Nah, pertama adalah hidup selama seminggu menyembah Tuhan dalam hadiratnya sebagai ahli waris kerajaannya, mendengarkan suaranya dan menaati firman-Nya. Bagaimana kita dapat mengharapkan, bagaimana saudara dapat mengharapkan bertemu dengan Tuhan pada hari Minggu, pada saat ibadah, kalau saudara tidak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan pribadimu, dalam saat teduhmu, dalam doa pribadimu. Jadi sebelum kita menantikan ibadah retret KKR yang luar biasa, kita alami Tuhan dalam kesendirianmu, dalam kamarmu, alami hadirat Tuhan. Dan itu adalah cara kita mempersiapkan penyembahan. Kedua adalah datang ibadah 10 menit lebih awal. Nah, kalau kita pada zaman online, mungkin ada yang online atau offline. Online kita buka Zoom itu 10 menit lebih awal. Jangan tunggu saudara-saudara, tunggu pas waktunya. Pas waktu chapel baru kita masuk. Tetapi dari 10 menit sebelumnya kita udah mempersiapkan hati kita. Ayo mari kita sama-sama belajar. Kita koreksi diri kita. Dan ketiga adalah mengangkat hatimu untuk mengagungkan Raja Kemuliaan. Jadi pastikan hati kita mengagungkan Tuhan. Keempat adalah renungkan kemegahan, kemuliaan, dan kelembutannya yang dinyatakan dalam Yesus. Ayo kita merenungkan kebaikan Tuhan selama hari itu, selama minggu itu. Kelima, bayangkanlah penglihatan Tuhan di atas tahta tinggi, atau penglihatan Yohanes tentang Kristus yang matanya menyala dan suaranya bagaikan desau air bah. Jadi dalam mempersiapkan penyembahan kita bisa membayangkan mengenai Yesus, Raja Kemuliaan, the King of Glory, dengan mahkotanya. Ini akan menolong hati kita fokus kepada Yesus. Nah, kemudian juga keenam adalah minta agar Allah hadir dan ruangan penuh dengan terang ilahi. Kita minta
Kan dikatakan di dalam Alkitab, mintalah maka engkau akan menerimanya. Jadi ayo kita minta hadirat Tuhan untuk memenuhi kita. Ketujuh adalah berserah kepada terang Kristus. Kedelapan adalah bayangkan kemuliaan Allah mengelilingi kita. Kesembilan adalah bebaskan mereka untuk mengatakan kebenaran. Artinya itu kita membiarkan pengkhotbah, WL, hamba-hamba Tuhan untuk berbicara mengenai firman Tuhan, dan kita mendengarkannya. Kesepuluh adalah peduli sekeliling dan berdoa syafaat buat sesama. Nah, dalam ibadah penyembahan yang sejati kita bukan hanya egois, kita fokus kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memperhatikan sekeliling kita. Ada nggak teman-teman kita yang perlu didoakan? Ada nggak saudara-saudara kita, jemaat yang perlu didoakan selama ibadah? Kita pedulikan mereka dan kita doakan mereka. Dan ke-11 adalah menyembah bersama. Nah, Thomas Kelly mengatakan bahwa a quickening presence pervades us, breaking down some part of the special privacy and isolation of our individual lives, and blending our spirits within a super individual life and power. An objective, dynamic presence enfolds us all, nourishes our soul, speaks glad, unutterable comfort within us, and quicken us in depths that has been before slumbering. Jadi hadirat Tuhan itu yang akan memenuhi kita, mengurapi kita, memampukan kita. Dan itu tidak hanya bisa dilakukan seminggu sekali, tetapi kita harus melakukan persiapan sebelumnya. Nah, pastikan bahwa kita menyembah bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara komunal, secara koinonia, bersama-sama dengan saudara seiman kita. Nah, sebelum kita mengakhiri devotional hari ini, saya akan mengakhiri dengan suatu poin penting. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita mencari sensasi hadirat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Contohnya, misalkan saat kita ibadah, kita mencari sensasi menangis di hadirat Tuhan, sensasi kita merinding, sensasi misalkan tumbang ketika didoakan. Tetapi yang kita harus cari itu bukan sensasi itu, bukan rasa merindingnya, bukan rasa nangisnya, tetapi yang kita harus cari adalah Tuhan itu sendiri, pribadinya, Roh Kudus itu yang kita cari. Bahkan mungkin saudara seringkali saat memuji menyembah Tuhan, hatimu fokus kepada Tuhan, tapi saudara tidak rasa apa-apa, tidak rasa merinding, tidak rasa suasananya naik. Nah, itu bukan berarti tidak ada hadirat Tuhan. Kita harus terus menyembah Tuhan apapun situasi kondisi yang ada. Bahkan walaupun kita nggak rasa apapun, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hadir dan hadirat itu nyata. Nah, terakhir saya akan mengakhiri dengan quotes oleh Richard Rohr yang mengatakan bahwa we cannot attain the presence of God because we are already totally in the presence of God. What is absent is awareness. Jadi Bapak Saudara, kita tidak bisa memperoleh hadirat Tuhan. Kita sudah berada dalam hadirat Tuhan. Sebagai orang percaya, setiap hari, setiap saat kita sudah berada dalam hadirat Tuhan. Apalagi kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kita kurang adalah awareness of the presence of God, kesadaran akan hadirat Tuhan. Jadi ayo, mari kita sama-sama belajar Bapak Saudara. Biar hari ini dalam setiap saat dalam kehidupan kita sadar akan kehadiran Tuhan. Kita sadar saat kita sedang belajar, saat kita sedang pelayanan, saat kita sedang bekerja, saat kita sedang buat tugas, saat kita sedang makan, apapun yang kita lakukan dalam keramaian, dalam kesendirian, sadar, menyadarilah bahwa hadiratmu itu nyata, hadirat Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dan itu akan mengubah hidup kita. Dan kita akan hidup takut akan Engkau dan cinta akan Tuhan. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, Tuhan, yang mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa kami harus hidup dalam kesadaran akan hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Kami seringkali melupakan Engkau Tuhan dalam kegiatan sehari-hari kami Tuhan. Kami mau Tuhan komitmen hari ini juga Tuhan hidup dalam kesadaran akan hadirat Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan, dan hati kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sedang menonton video ini Tuhan, Kau yang mengenal mereka, Kau yang mengetahui kebutuhan mereka Tuhan, masalah mereka, pergumulan mereka, mungkin mereka merasa capek Tuhan. Dan Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan, urapan yang baru Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Tuhan dan ujian akhir yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless and see you soon.